konnichiwa, apa kabar semua? Borap. Ini Garuda Japan. Kita akan membahas review hasil pertandingan Indonesia melawan Australia yang hasilnya sangat mengejutkan sekali. Ini di luar dugaan. Untung saya lihat dua pertandingan, Jepang dengan Bahrain, dan Indonesia ini lihat live-nya nggak ada kemarin ya. Jadi saya sempat kaget 5-1 itu loh. Ini hype-nya sama sebelum pertandingan seperti kita menghadapi Cina, begitu confident. Dan hasilnya di luar dugaan. Kita akan membahas segi positif dan negatifnya. Segi negatifnya dulu, permainan kita tidak terorganisir dengan baik ya. Terus pertahanan kita heran tinggi sekali. Juga beberapa kesalahan Nathan itu kesalahan yang sangat tidak perlu. Juga gagalnya penalti. Nggak perlu kita marah-marah atau mengkritik Kaepernick itu. It's happen ya. Dia kena tiang ya. Kena pole-nya, kena tiang, itu bukan meleset habis. Tendangan udah bagus, sayang sekali kena tiang, jadi nggak masuk. Kalau itu masuk ya tendangan itu, cerita akan lain. Australia akan down, tapi sayang ya, itu terjadi sama dengan waktu kita menghadapi Jepang di home. Kesempatan Ragnar itu kalau sempat gol, itu cerita juga akan lain. Itulah sepak bola. Jadi pesan buat teman-teman yang netizen, nggak perlu marah-marah atau protes ke Kevin sosmed media, itu nggak perlu. Itu it's happen. Orang nomor 1 di dunia juga, pesepak bola di dunia itu kadang gagal juga ambil penalti ya. Yang sangat mengecewakan, organize-nya, pertahanan kita juga nggak jelas. Terus beberapa kesalahan nggak perlu, seperti Nathan itu kesalahan yang nggak pantas dia lakukan itu. Terus crossing ball juga yang nggak perlu. Ini pukulan pertama buat tim pelatih kita. Ini sangat menyakitkan buat mereka ya. Debut pertama mereka dan kalah luar biasa. Ini kalah yang 5-1 itu, kalah sih oke, tapi udah di kelewatan itu kan. Dengan tim pelatih yang kita punya sekarang, ini sangat memukul mentalnya para supporter kita ya. Dan saya lihat juga pertandingan Bahrain kemarin. Ini pesan saya, nanti kita buat video khususnya buat menghadapi Bahrain besok. Jangan pernah menganggap gampang. Bahrain cara dia bertahan dan menyerang sangat stabil. Tim mereka sangat solid. Sehingga Jepang juga kesukaran bikin gol di babak pertama, nggak ada gol satupun. Malah Bahrain dapat 1 atau 2 kesempatan hampir bikin gol ya. Jadi jangan pernah anggap enteng juga, bisa-bisa cerita lain juga di depan publik. Semoga ini pelajaran pahit dan jalan kita untuk lolos langsung semakin berat, bukan masih nggak tertutup. Ada harapan nanti ya. Jepang kan udah positif masuk Piala Dunia. Jadi pas menghadapi kita dia cuma memakai pemain lapis 2 atau lapis 3. Jadi itu harapan kita. Dan takutnya kalau Australia nanti Jepang
away ke Australia, terus mereka juga memakai pemain 1-2, Australia yang menang lagi, ya habislah harapan kita lolos langsung. Indonesia harus memenangkan 2 pertandingan, 2 pertandingan pertama, minimal seri nanti lawan Jepang. Segi positifnya dari permainan ini, kita nggak bertahan total ya. Nggak bertahan total seperti waktu STY kemarin, kita diserang dari awal sampai habis-habisan, sampai akhir. Tapi hasilnya apa? 0-0. Itu hasilnya ya. Jadi tapi permainan kita sangat negatif football. Ini positif football, tapi kecolongan. Sayang aja, itulah ada juga faktor luck tuh di sepak bola. Kalau aja gol Kevin itu masuk, meskipun awal-awal cerita akan mungkin berbeda. Jadi kita akan coba lihat ini cuplikan dari pertandingan. Buat teman-teman supporter Indonesia, jangan putus asa. Kalau kita nggak bisa lolos langsung, mungkin lewat usahakan dapat posisi ketiga, jadi kita bisa play-off ya. Oke, kita coba lihat ini. Ini kesempatan penalti pertama yang harusnya masuk. Ini akan ceritanya akan sangat lain. Sayang ya, kena tiang ya. Di menit ke-8 Indonesia udah dapat chance memimpin pertandingan. Ini lihat pertahanan kita sangat tinggi sekali. Sangat tinggi pertahanan kita. بطبيعة الحال ما زالت المباراة لمارتن بويل وكرة الهدف الأول أمام آدم تاغارت. مش مارتن بويل يرفع كرة ترجع من الدفاع من inilah kesalahan Nathan yang sangat nggak perlu itu. Ngapain orang crossing kan? هذا اللقطة اتخذ قرار وأعلن عن ركلة جزاء هذه المرة للمنتخب الأسترالي. Clifford masih senyum-senyum aja dah. يتقدم يسدد وينجح مارتن بويل. Gak bergerak Martin Paes. مارتن بويل يغالط الحارس الأندونيسي، ذهب إلى الزاوية والجهة اليسرى الحارس مارتن بايس، وضعها مارتن بويل بكل هدوء في الزاوية اليمنى ويمنح أسبقية الواحد. Alright, itu saja kesalahan awal sedikit kita lihat. Itu game-game berikutnya bisa kita lihat di video-video lainnya. Itu awal-awal yang menurut saya menjadi penentu pertandingan juga. Ya nggak 100% sih, tapi sekitar 40-50% itu menjadi penentu. Penalti yang gagal dengan kesalahan Nathan itu awal yang menentukan. Kalau penalti saya nggak begitu kesal, tapi Nathan itu kesalahan yang nggak perlu sekali menurut saya. Itu saja, thank you for watching. Garuda Japan langsung dari Tokyo. Bye bye, kita akan bahas nanti dengan Bahrain ya. See you next time.